Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'duh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah Bapak Basiron SAGMA dan segenap teman-teman senasib dan seperjuangan kelas A8 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang sangat saya banggakan. Tak lupa pula para penyimak video kami di channel YouTube ini yang sangat saya hormati. Syukur alhamdulillah kita sekalian masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa menyelesaikan pembuatan video kali ini yang akan sedikit membahas tentang konsep fikih muamalah. Adapun sub pokok bahasannya yakni yang pertama tentang praktek menjelaskan pengertian fikih muamalah melalui contoh aktivitas sehari-hari. Yang kedua, simulasi identifikasi ruang lingkup muamalah dalam kehidupan mahasiswa. Yang ketiga, praktik membedakan muamalah dan ibadah mahdhah melalui studi kasus. Yang keempat, praktik menyusun prinsip kesempurnaan muamalah dalam transaksi nyata. Marilah kita simak bersama-sama video pembahasan singkat kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap hari kita membeli makanan, membayar kos, meminjam uang, bahkan berjualan online. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah semua itu sudah sesuai dengan ajaran Islam? Inilah pentingnya memahami konsep fikih muamalah agar setiap transaksi kita bernilai halal dan penuh keberkahan. Adapun konsep fikih muamalah, secara bahasa muamalah berasal dari kata amilah yu'amiluh muamalah yang berarti saling berinteraksi atau bertransaksi. Secara istilah, fikih muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan duniawi, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan transaksi. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, muamalah adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan keduniaan seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukan sekedar urusan dunia, tetapi bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya memahami fikih muamalah, karena muamalah mengajarkan kita bagaimana bertransaksi dengan jujur, adil, dan tanpa riba, tanpa penipuan dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi lalai dalam urusan harta, karena dalam Islam mencari rezeki yang halal juga adalah termasuk ke dalam ibadah. Mari kita pahami bersama konsep fikih muamalah agar setiap transaksi kita bernilai pahala dan membawa keberkahan. Kita masuk ke dalam sub pokok bahasan yang pertama tentang konsep fikih muamalah, yakni praktek menjelaskan pengertian muamalah melalui contoh aktivitas sehari-hari. Muamalah mencakup segala bentuk interaksi sosial ekonomi yang melibatkan hak dan kewajiban antar manusia. Contohnya seperti aktivitas sehari-hari, yakni seperti membeli makanan di kantin, itu termasuk ke dalam akad jual beli. Membayar ojek online termasuk ke dalam akad ijarah atau sewa jasa. Kemudian meminjam uang kepada teman termasuk akad qard. Kemudian kerjasama bisnis kecil-kecilan itu termasuk ke dalam syirkah. Sub pokok bahasan selanjutnya yakni simulasi identifikasi ruang lingkup muamalah dalam kehidupan mahasiswa. Ruang lingkup muamalah menurut para ulama, ruang lingkup muamalah meliputi yang pertama jual beli atau al-ba'i, sewa menyewa ijarah, pinjam meminjam qard, kerjasama syirkah, gadai, ran, terakhir perbankan syariah.
Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah bahwa muamalah mengatur seluruh hubungan harta dan transaksi antar manusia. Sebagaimana contoh dalam kehidupan mahasiswa bisa diperhatikan contoh tabel di dalam perilaku hidup seorang mahasiswa. Yang pertama, aktivitas mahasiswa apakah itu termasuk ke dalam muamalah ataupun tidak. Yang ketiga, jenis akad yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, contohnya seperti aktivitas membeli pulsa, apakah itu termasuk muamalah? Ya, tentu. Kemudian jenis akadnya akad jual beli. Terus seperti sewa kos, itu termasuk ke dalam muamalah. Jenis akadnya akad ijarah. Kemudian patungan usaha, apakah termasuk muamalah? Ya, tentu, karena jenis akadnya itu akad syirkah. Kalau seperti sholat berjamaah, apakah termasuk muamalah? Tidak, karena jenis akadnya itu akad ibadah. Pokok bahasan selanjutnya yakni praktik membedakan muamalah dan ibadah mahdoh melalui studi kasus. Pengertian ibadah mahdoh adalah ibadah murni yang tata caranya telah ditentukan secara rinci oleh syariat dan tidak boleh diubah. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, hadis riwayat Bukhari. Perbedaan utama antara fikih muamalah dan ibadah mahdoh dari segi aspek hukum asal, muamalah itu boleh atau mubah. Kalau ibadah mahdoh haram kecuali ada dalil. Kemudian dari aspek sifat, muamalah itu bersifat fleksibel, sedangkan ibadah mahdoh sifatnya adalah tetap. Kemudian dari aspek tujuan, muamalah itu kemaslahatan dunia, sedangkan ibadah mahdoh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh studi kasus. Studi kasus yang pertama, mahasiswa menjual makanan secara online. Nah, ini termasuk muamalah jual beli, boleh selama tidak mengandung riba dan penipuan. Contoh kasus yang kedua adalah mahasiswa mengubah jumlah rakaat sholat. Tidak boleh karena ibadah mahdoh bersifatnya tetap. Pokok bahasan yang terakhir dari konsep fikih muamalah kali ini yakni adalah praktik menyusun prinsip kesempurnaan muamalah dalam transaksi nyata. Adapun prinsip-prinsip muamalah menurut para ulama, prinsip muamalah dalam Islam meliputi yang pertama, halal dan thayyib. Barangnya dan caranya mendapatkannya juga harus halal. Kemudian yang kedua, tidak mengandung riba, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Kemudian yang ketiga, tidak ada gharar atau ketidakjelasan. Artinya transaksi harus jelas harga barang dan waktunya. Kemudian yang keempat, suka sama suka, dilandasi suka sama suka atau antarodin. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya ini ada contoh transaksi nyata, contoh yang benar dan contoh yang salah. Adapun contoh yang benar seperti mahasiswa menjual buku. Nah, ini harganya harus jelas, kondisi bukunya juga dijelaskan, kemudian tidak ada paksaan di dalam bertransaksi, yang artinya nanti pada akhirnya transaksinya akan sifatnya bersifat sah. Kemudian adapun contoh yang salah seperti kita menjual HP rusak tanpa memberitahu pembelinya. Nah, ini termasuk ke dalam penipuan, transaksi yang tidak baik untuk kita terapkan di dalam proses jual beli, yang artinya termasuk ke dalam penipuan, haram untuk dilakukan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini tentang
Konsep fikih muamalah adalah bagian penting dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perbedaannya dengan ibadah mahdoh terletak pada sifat hukumnya. Jika muamalah bentuknya fleksibel dan berorientasi kemaslahatan, tetapi kalau ibadah mahdoh sifatnya bersifat tetap dan bersifat tauqifi atau berdasarkan dalil. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat bertransaksi secara benar, menghindari praktek riba dan penipuan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Terima kasih karena sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Basiron SAGMA selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah dan kepada teman-teman PJJ PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Mari bergabung bersama kami di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kuliah aman, kerja nyaman hanya di PJJ PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Akhirnya dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.